Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang berjuang mati-matian untuk mengejar rezeki. Pagi buta sudah keluar rumah, malam hari baru kembali. Waktu habis di jalan, tenaga terkuras di tempat kerja. Pikiran penuh dengan target dan tagihan. Namun anehnya meski penghasilan bertambah, hati seringkali tetap merasa sempit. Ada yang punya rumah mewah tapi jarang bisa tidur nyenyak. Ada yang tabungannya besar tapi hatinya terasa kosong. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah benar masalah kita karena rezeki yang kurang atau justru tujuan hidup yang keliru? Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa semua manusia akan diberi harta yang sama. Yang Allah janjikan adalah kecukupan dan ketenangan bagi hati yang lurus arah hidupnya. Banyak orang keliru mengira bahwa kebahagiaan datang dari jumlah rezeki yang banyak. Padahal kebahagiaan sejati datang dari arah hidup yang benar. Ketika tujuan hidup salah, misalnya hanya untuk memuaskan gengsi, pamer, atau bersaing dengan orang lain, maka sebesar apapun rezeki yang kita terima tetap terasa kurang. Kalau kita jujur pada diri sendiri, seringkali masalah kita bukanlah kekurangan harta, melainkan kehausan jiwa yang tidak bisa dipuaskan oleh uang. Kita sibuk memburu sesuatu yang kita kira akan membuat bahagia, tapi ketika berhasil meraihnya, rasa kosong itu tetap ada. Itu karena kita sedang berlayar tanpa kompas, terombang-ambing oleh ombak keinginan tanpa arah yang pasti. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Ini berarti bahwa ukuran bahagia bukan pada seberapa tebal dompet kita, tetapi pada seberapa tenang hati kita. Dan ketenangan itu hanya akan datang bila tujuan hidup kita selaras dengan apa yang Allah tetapkan. Sayangnya dunia modern justru membentuk kita untuk terus merasa kurang. Media sosial membuat kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Iklan-iklan memompa rasa belum cukup setiap hari. Akibatnya, meski rezeki kita sebenarnya sudah cukup untuk hidup layak, hati tetap gelisah karena merasa tertinggal. Inilah jebakan tujuan hidup yang keliru. Hidup hanya untuk mengejar lebih banyak tanpa tahu untuk apa. Selain tujuan hidup kita hanya untuk mengumpulkan harta tanpa pernah bertanya untuk apa harta ini, maka kita akan terus merasa lapar meski sudah kenyang. Kita akan bekerja tanpa henti, tapi jiwa tetap lelah. Kita akan mendapatkan banyak tapi merasa kehilangan diri sendiri. Itulah tanda bahwa masalah kita bukan pada jumlah rezeki, tetapi pada orientasi hidup yang salah arah. Pembahasan ini akan mengajak kita melihat kembali akar dari rasa kurang yang sering kita keluhkan. Kita akan belajar bagaimana mengubah tujuan hidup sehingga rezeki yang sudah ada terasa cukup. Hidup menjadi ringan dan hati lebih tenang. Sebab masalah terbesar bukanlah pada besarnya penghasilan, melainkan pada kemana kita mengarahkan hidup ini. Kalau kita mau jujur, mungkin kita akan kaget. Banyak dari kegelisahan kita sebenarnya bisa hilang tanpa menambah Rp1 pun dalam penghasilan. Asal kita memperbaiki tujuan hidup. Dan ketika tujuan hidup lurus, rezeki yang kita miliki akan terasa lebih berarti, bahkan meski jumlahnya tidak berubah. Musik, rezeki bukan hanya soal uang. Ketika mendengar kata rezeki, kebanyakan orang langsung memikirkan uang, gaji, atau penghasilan. Padahal dalam pandangan Islam, rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki mencakup segala nikmat yang Allah berikan, baik yang bisa dipegang maupun yang hanya bisa dirasakan. Udara yang kita hirup setiap detik, kesehatan yang membuat kita bisa bergerak, keluarga yang setia mendukung, bahkan waktu luang untuk beristirahat, semua itu adalah rezeki. Ironisnya, banyak dari kita baru menyadari nilainya ketika salah satunya hilang. Al-Quran sendiri berulang kali menyebutkan bahwa rezeki berasal dari Allah dalam bentuk yang beragam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3, Allah memuji orang beriman sebagai mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini tidak membatasi rezeki hanya pada harta, tapi pada segala pemberian yang Allah titipkan untuk kita kelola dan sebarkan. Itu berarti senyuman, ilmu, waktu, bahkan kesabaran yang kita miliki juga bagian dari rezeki. Sayangnya, pola pikir materialistis membuat kita buta terhadap bentuk rezeki yang lain. Kita terlalu terfokus pada angka di rekening sehingga melupakan nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ada orang yang kekayaannya luar biasa, tetapi tubuhnya ringkih sehingga sulit menikmati hasil jerih payahnya. Ada juga yang hidup sederhana tapi diberi tubuh sehat dan hati yang lapang sehingga hidupnya terasa lebih bahagia.
Itulah mengapa sebagian ulama berkata, orang yang merasa cukup adalah orang kaya yang sebenarnya. Kesalahpahaman tentang rezeki ini sering membuat kita terjebak dalam perasaan kurang. Kita merasa gagal hanya karena tidak punya harta sebanyak orang lain. Padahal mungkin Allah sudah memberikan kita rezeki dalam bentuk yang lebih berharga seperti lingkungan yang mendukung, kemampuan belajar yang cepat, atau kesempatan berbuat baik yang luas. Semua ini sering luput dari rasa syukur kita karena kacamata kita hanya fokus pada materi. Rasulullah sendiri adalah contoh paling jelas bahwa rezeki bukan sekadar uang. Beliau hidup sederhana bahkan pernah berhari-hari hanya makan kurma dan air. Namun hati beliau penuh dengan ketenangan dan kelapangan yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tentram. Rezeki beliau adalah keimanan yang kokoh, pengaruh yang mengubah dunia, dan hubungan yang indah dengan Allah. Tidak ada jumlah emas yang bisa mengganti kekayaan hati seperti itu. Jika kita mulai mengubah cara pandang ini, kita akan lebih mudah merasa cukup. Kita akan sadar bahwa rezeki datang dalam bentuk kesehatan yang memungkinkan kita bekerja. Sahabat yang mau mendengarkan, pasangan yang mendukung, atau anak-anak yang menenangkan hati. Ketika kita mulai menghargai rezeki non-materi ini, rasa kurang yang dulu sering menghantui akan perlahan memudar. Lebih dari itu, memahami luasnya makna rezeki juga membuat kita tidak mudah iri pada orang lain. Kita tidak lagi menilai hidup hanya dari mobil yang mereka kendarai atau rumah yang mereka tempati. Karena kita tahu bahwa rezeki mereka mungkin berbeda bentuknya dengan rezeki kita. Dan bisa jadi nikmat yang kita punya jauh lebih besar nilainya di mata Allah meski tak tampak di mata manusia. Jadi sebelum mengeluh tentang kurangnya rezeki, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apakah yang kita maksud dengan rezeki selama ini sudah sesuai dengan pandangan Allah? Jika kita hanya mengukur rezeki dengan uang, maka kita akan selalu merasa kurang. Tetapi jika kita mengukurnya dengan luasnya pemberian Allah, kita akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur apapun kondisi yang sedang kita jalani. Tujuan hidup menentukan rasa cukup. Rasa cukup bukanlah hasil dari banyaknya harta, melainkan dari arah hidup yang benar. Tujuan hidup yang benar adalah yang mengarahkan kita untuk mencari keridaan Allah. Bukan sekadar pengakuan manusia. Orang yang mengatur hidupnya dengan tujuan ini akan melihat rezeki sebagai bekal. Bukan tujuan akhir. Ia tidak lagi mengukur keberhasilan dari saldo rekening, tetapi dari seberapa dekat ia dengan Allah dan seberapa banyak manfaat yang bisa ia berikan untuk orang lain. Dengan cara ini, rezeki yang sederhana pun bisa terasa mewah karena ia memandangnya dengan kacamata syukur. Sebaliknya, jika tujuan hidup kita hanya berpusat pada kepuasan diri, maka rasa kurang akan terus menghantui. Kita akan melihat orang lain sebagai pesaing, bukan saudara. Kita akan merasa gagal setiap kali melihat seseorang memiliki sesuatu yang belum kita miliki. Hidup menjadi ajang perlombaan tanpa garis akhir. Kita terus berlari tapi tidak pernah benar-benar sampai. Inilah bentuk kelelahan batin yang paling berbahaya karena sulit disadari hingga sudah terlambat. Contoh nyata bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang gajinya tidak seberapa, tetapi hidupnya terasa damai karena ia punya tujuan hidup yang jelas. Mendidik anak-anaknya, membantu orang tua, atau melayani masyarakat. Sementara ada yang penghasilannya berkali lipat lebih besar, namun selalu gelisah karena merasa belum cukup untuk memenuhi semua keinginannya. Perbedaannya bukan pada jumlah harta, tetapi pada arah dan makna dari hidup mereka. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dengan hina. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan menjadikan kefakiran di hadapannya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini dengan tegas menghubungkan tujuan hidup dengan rasa cukup yang sesungguhnya. Jika kita mau merenung, hidup dengan tujuan akhirat sebenarnya membuat kita lebih bebas. Kita tidak lagi diperbudak oleh angka dan status. Karena kita tahu semua itu hanyalah alat, bukan tujuan. Harta menjadi sesuatu yang kita syukuri dan gunakan, bukan sesuatu yang mengikat dan membebani. Itulah kebebasan sejati yang tidak bisa dibeli. Maka sebelum kita berdoa meminta rezeki yang lebih banyak, cobalah bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku meminta rezeki ini? Jika jawabannya jelas dan selaras dengan nilai-nilai yang Allah ridai, maka hati akan lebih mudah merasa cukup. Tapi jika jawabannya kabur, maka tambahan rezeki justru bisa menjadi beban, bukan nikmat.
Sebab yang menentukan rasa cukup bukan jumlahnya, melainkan ke arah mana hati kita tertuju. Mengapa rezeki terasa kurang meski sudah banyak? Fenomena sudah banyak tapi terasa kurang bukanlah hal baru. Bahkan di zaman Rasulullah pun sudah ada orang yang jatuh dalam jebakan ini. Akar masalahnya ada pada hati yang tidak pernah puas. Dalam bahasa Islam ini disebut tama, sifat rakus yang mendorong kita terus mengejar sesuatu tanpa pernah bersyukur. Jika sifat ini dibiarkan, sebesar apapun rezeki yang kita terima akan tetap terasa tidak cukup karena standar cukup itu akan terus bergeser. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seandainya anak Adam memiliki 2 lembah emas, pasti ia akan menginginkan yang ketiga dan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Hadis ini menggambarkan bahwa rasa cukup tidak datang dari banyaknya harta, tetapi dari kemampuan hati untuk mengendalikan keinginan. Tanpa kendali itu, kita akan selalu ingin lebih. Salah satu penyebab rezeki terasa kurang adalah comparative mindset. Pikiran yang terus membandingkan diri dengan orang lain. Kita mungkin sudah punya rumah yang nyaman, tapi ketika melihat teman membeli rumah yang lebih besar, rasa puas itu langsung menguap. Kita mungkin sudah punya kendaraan yang cukup baik, tapi ketika tetangga membeli yang lebih baru, hati langsung merasa ketinggalan. Akibatnya kita tidak pernah benar-benar menikmati apa yang sudah kita miliki. Selain itu, tujuan hidup yang keliru membuat kita salah menempatkan prioritas. Banyak orang menghabiskan pendapatan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan hanya demi menjaga citra atau gengsi. Akibatnya meski penghasilan besar, pengeluaran pun membengkak dan tabungan tetap tipis. Kita merasa rezeki kurang padahal masalahnya ada pada gaya hidup yang mengikuti keinginan bukan kebutuhan. Ada juga faktor spiritual yang sering diabaikan, yaitu kurangnya rasa syukur. Syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah di bibir, tetapi menanamkan kesadaran bahwa semua nikmat datang dari Allah dan harus digunakan sesuai kehendaknya. Menyadari semua ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan mengevaluasi apakah benar rezeki kita kurang atau hati kita yang belum pandai bersyukur. Jika masalahnya ada di hati, maka solusi bukanlah menambah harta, melainkan menata tujuan hidup, memperbanyak syukur, dan menghindari gaya hidup yang hanya memuaskan nafsu sesaat. Karena pada akhirnya rasa cukup adalah urusan hati, bukan angka. Musik, bahaya tujuan hidup yang salah. Tujuan hidup yang salah bukan hanya membuat kita merasa kurang, tetapi juga bisa merusak jiwa secara perlahan. Orang yang hidupnya hanya berorientasi pada harta dan status akan terjebak dalam lingkaran ambisi yang tidak ada ujungnya. Setiap pencapaian hanya memberikan kepuasan sesaat lalu digantikan keinginan baru. Hidup menjadi seperti lomba lari tanpa garis akhir, melelahkan, menguras energi, dan pada akhirnya hampa. Bahaya pertama dari tujuan hidup yang keliru adalah hilangnya makna. Kita bisa bekerja keras sepanjang hidup, tetapi jika semua itu hanya untuk membanggakan diri atau bersaing dengan orang lain, maka pencapaian itu tidak akan memberi kepuasan yang mendalam. Sebab manusia diciptakan bukan hanya untuk mengumpulkan, tetapi untuk mengabdi kepada Allah dan memberi manfaat. Tanpa tujuan itu, semua yang kita kumpulkan hanya akan menjadi beban di hari pertanggungjawaban kelak. Bahaya kedua adalah rusaknya hati. Ketika tujuan hidup kita terlalu berpusat pada dunia, hati akan menjadi keras. Kita menjadi sulit tersentuh oleh nasihat, enggan berbagi karena merasa rugi, dan mudah iri terhadap keberhasilan orang lain. Ini adalah penyakit hati yang berbahaya karena tidak hanya merusak hubungan dengan manusia, tetapi juga memutus hubungan dengan Allah. Bahaya ketiga adalah menurunnya kualitas ibadah. Orang yang tujuan hidupnya salah cenderung menjadikan ibadah sebagai kewajiban formalitas, bukan kebutuhan hati. Bahkan ibadah bisa terasa mengganggu agenda besar mengejar dunia. Akibatnya, salat dilakukan tergesa-gesa, zikir jarang dilakukan, dan doa menjadi jarang dipanjatkan kecuali saat sedang kesulitan. Ini tanda bahwa orientasi hidup sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Bahaya keempat adalah hubungan sosial yang rusak. Jika tujuan hidup hanya berfokus pada keuntungan pribadi, maka kita akan mudah mengorbankan orang lain demi keuntungan sendiri. Sikap seperti ini akan membuat kita kehilangan kepercayaan, persahabatan, bahkan kasih sayang keluarga. Pada akhirnya kita mungkin akan menyadari bahwa kita berdiri di puncak kesuksesan materi, tetapi sendirian secara emosional. Bahaya kelima adalah hilangnya keberkahan rezeki. Ketika harta diperoleh atau digunakan untuk tujuan yang salah, Allah bisa mencabut berkahnya.
Harta yang banyak menjadi cepat habis atau membawa masalah yang membuat hati gelisah. Tanpa keberkahan, sebanyak apapun rezeki yang masuk akan terasa tidak cukup, dan justru bisa menjadi sumber kesulitan baru. Bahaya keenam adalah hilangnya ketenangan batin. Orang yang hidup hanya untuk mengejar dunia akan selalu dibayangi rasa takut kehilangan, cemas akan masa depan, dan gelisah jika ada orang lain yang lebih sukses. Hidup penuh kecemasan seperti ini menguras energi mental setiap hari, hingga sulit menikmati nikmat yang sudah ada. Dan yang paling berbahaya dari semua itu adalah kita bisa meninggal dalam keadaan hati yang terikat pada dunia. Rasulullah pernah memperingatkan bahwa seseorang akan dibangkitkan di akhirat sesuai dengan keadaan hatinya saat meninggal. Jika hati kita sibuk memikirkan dunia hingga detik terakhir, maka kita akan kehilangan peluang untuk kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Itulah sebabnya memperbaiki tujuan hidup bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan mendesak bagi setiap orang yang ingin hidupnya berarti. Bagaimana memperbaiki tujuan hidup? Memperbaiki tujuan hidup bukan pekerjaan semalam, tetapi sebuah proses yang memerlukan kesadaran, niat, dan keteguhan hati. Langkah pertama adalah mengakui bahwa selama ini mungkin kita telah menempatkan dunia di posisi yang terlalu tinggi. Kesadaran ini adalah titik awal yang penting karena seseorang tidak akan berubah jika ia merasa tidak ada yang salah. Kita perlu berani melihat diri sendiri di cermin hati dan berkata, selama ini aku terlalu sibuk mengejar yang fana sampai melupakan yang kekal. Langkah kedua adalah menata ulang prioritas hidup. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Menjadikan ayat ini sebagai panduan akan membantu kita melihat bahwa rezeki hanyalah alat untuk beribadah, bukan tujuan akhir. Dengan perspektif ini, kita akan lebih mudah melepaskan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi hidup yang benar. Langkah ketiga adalah memperbanyak syukur. Syukur bukan sekadar ucapan, tetapi juga pengakuan dalam hati dan tindakan nyata. Mulailah untuk mengurangi konsumsi konten yang membuat hati tidak tenang dan gantilah dengan bacaan atau tontonan yang menguatkan. Ingatlah bahwa setiap orang punya ujian dan rezekinya masing-masing. Dan yang Allah lihat adalah kesungguhan kita, bukan hasil yang terlihat oleh manusia. Langkah kelima adalah menghubungkan setiap aktivitas dengan tujuan akhirat. Misalnya, bekerja bukan hanya untuk mendapat gaji, tetapi juga untuk memberi nafkah halal pada keluarga dan membantu sesama. Dengan niat seperti ini, bahkan pekerjaan yang rutin sekalipun bisa menjadi ibadah. Semakin banyak aktivitas kita yang diarahkan untuk mencari keridaan Allah, semakin kokoh pula tujuan hidup kita. Langkah keenam adalah memperbanyak sedekah dan berbagi. Sedekah bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga membersihkan hati dari rasa rakus. Setiap kali kita memberi, kita sedang menegaskan pada diri sendiri bahwa harta ini hanyalah titipan dan kita tidak akan membawanya mati. Dengan berbagi, kita belajar merasa cukup karena kita melihat langsung bagaimana harta kita bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain. Langkah ketujuh adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Dekat dengan Allah membuat hati lebih tenang sehingga kita tidak lagi panik ketika menghadapi kekurangan. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran dan memperbanyak doa adalah bahan bakar yang akan menjaga tujuan hidup tetap lurus. Semakin kuat hubungan ini, semakin kecil godaan untuk menjadikan dunia sebagai pusat hidup. Langkah terakhir adalah konsistensi memperbaiki tujuan hidup. Adalah proses jangka panjang yang memerlukan pengulangan setiap hari. Ada kalanya kita tergelincir dan kembali fokus pada dunia, tapi yang terpenting adalah segera bangkit dan kembali pada arah yang benar. Seperti perjalanan panjang, yang penting adalah terus melangkah walau pelan. Dengan izin Allah, setiap langkah kecil akan mengantarkan kita pada hidup yang lebih tenang. Rezeki yang terasa cukup dan hati yang damai. Pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa benar arah yang kita tuju. Banyak orang terjebak dalam keyakinan bahwa kebahagiaan datang dari bertambahnya harta. Padahal hati yang kosong tidak akan pernah terisi hanya dengan materi. Kita diciptakan untuk tujuan yang jauh lebih mulia, menjadi hamba Allah yang taat dan bermanfaat bagi sesama. Jika tujuan ini kita pegang teguh, rezeki berapapun akan terasa cukup dan hidup akan penuh makna. Ingatlah bahwa rezeki yang sesungguhnya adalah hati yang lapang, iman yang kuat, dan hubungan yang dekat dengan Allah. Semua itu tidak bergantung pada jumlah harta, tetapi pada kemana kita mengarahkan hidup ini. Dunia hanyalah ladang,
akhiratlah tempat memanen. Jangan sampai kita menghabiskan seluruh tenaga untuk membangun istana di dunia, sementara rumah kita di akhirat dibiarkan kosong. Setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki tujuan hidup. Mulai dari sekarang tidak perlu menunggu kaya, sukses, atau mapan secara materi untuk memulainya. Justru dengan niat yang benar hari ini, apapun kondisi kita akan terasa lebih ringan. Karena yang membuat berat bukan sedikitnya bekal, tapi arah yang salah. Mulailah dari hal sederhana, bersyukur atas nikmat yang ada, membatasi perbandingan dengan orang lain, dan mengaitkan setiap aktivitas dengan keridaan Allah. Luruskan niat, tata ulang prioritas, dan perbanyak doa agar hati selalu dijaga. Sebab hati adalah pusat dari semua keputusan kita. Jika hati lurus, hidup pun akan lurus. Jangan biarkan dunia yang fana ini mencuri tujuan hidup kita yang kekal. Harta akan habis, jabatan akan digantikan dan popularitas akan pudar. Tapi amal yang dilakukan dengan tujuan yang benar akan terus abadi bahkan setelah kita tiada. Maka bijaklah mengatur arah hidup agar ketika ajal datang kita pulang dengan hati yang tenang. Jika hari ini kita merasa rezeki selalu kurang, mungkin ini saatnya berhenti mengejar angka dan mulai mengejar makna. Sebab cukup itu bukan soal berapa yang kita punya, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Dan kedekatan itu hanya bisa diraih jika tujuan hidup kita selaras dengan tujuan penciptaan kita. Inilah waktunya untuk mengambil langkah nyata. Bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Mulai dari meluruskan niat, memperbaiki ibadah, dan membagikan kebaikan dari rezeki yang sudah ada. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan untuk memperbaiki arah hidup kita. Jika kamu setuju bahwa masalah terbesar bukan pada kurangnya rezeki, tapi pada tujuan hidup yang salah, sebarkan pesan ini. Jadikan ini pengingat baik untuk diri sendiri maupun orang lain bahwa hidup yang benar adalah hidup yang diarahkan pada Allah. Dan percayalah ketika tujuan kita benar, rezeki yang ada akan terasa lebih dari cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.